Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, dalam pelajaran hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kita harus paham betul bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat yang terbesar di antara beberapa nikmat. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa nikmat yang terbesar yang dikasihkan kepada kita itu adalah iman. Maka kita harus bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Ini pilihan ya. Ini pilihan dari Allah. Berarti kalau seseorang itu sudah dikasih iman, kalau orang itu dikasih iman, itu tandanya kita dicintai oleh Allah. Ya, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman berarti amanah. Salah satu ciri orang yang beriman adalah amanah, bisa dipercaya. Iman secara etimologi yaitu meyakini, keyakinan dan kebenaran dalam hati. Yakin dalam hati, membenarkan dalam hati, itu termasuk iman. Iman tidak cukup diucapkan dari lisan, tapi harus melalui anggota badan. Nah, kalau lisan ya mengatakan bahwa saya iman, percaya kepada Allah, maka anggota badannya harus membuktikan. Apa buktinya? Yaitu melakukan perintahnya atau perilaku dengan nyata ya. Kalau seseorang itu sudah iman, maka lisannya akan bicara dengan syahadat, lalu anggota badannya mempraktekkan iman tersebut. Karena itu adalah cerminan untuk orang yang belum tahu iman atau kurang agamanya dan akhlaknya. Maksudnya kalau seseorang itu sudah iman ya, bedanya iman beneran dan iman yang tidak beneran pada kelakuannya. Kalau kelakuannya sudah baik, berarti seseorang itu imannya ya beneran. Nah, iman ada 6. Satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul tiada Tuhan selain Allah, yakin betul adanya Allah dengan adanya makhluk di dunia ini ya, termasuk langit, bumi, planet, matahari. Dengan adanya makhluk itu semuanya adalah makhluk, berarti ada yang membuat. Siapa? Allah yang maha segala-galanya. Iman kepada malaikat, kita harus yakin seyakin-yakinnya ada malaikat. Bahkan di kiri kanan itu ada malaikat raqib dan atid. Kita harus yakin itu ya. Kalau kita sudah yakin betul dengan adanya malaikat, ada muhafadzah ya, ada yang menjaga kita, ada raqib, ada atid, insyaallah kita akan menjadi orang yang baik. Kalau seseorang kelakuannya kok belum baik, berani maksiat, dosa besar kan, itu tanda keimanannya kepada malaikat, kepada Allah kurang. Sehingga ketika dia melakukan dosa-dosa enggak takut. Karena apa? Imannya enggak ada atau kurang. Terus iman kepada Al-Qur'an, kitab ya, kitab. Nah, kalau di sini di dalam tulisan ini Al-Qur'an, yang paling lengkap itu adalah kitab, karena kitab itu yang diturunkan oleh Allah, bukan Al-Qur'an saja. Ada Taurat, Zabur, Injil. Itu kita harus yakin adanya Taurat, Zabur, Injil, dan disempurnakan oleh Al-Qur'an. Kita harus yakin ada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Lah, Taurat, Zabur, Injil itu dulu belum lengkap ya, belum lengkap, sehingga dilengkapi dalam Al-Qur'an. Belum sempurna, disempurnakan dalam Al-Qur'an. Dan dalam Al-Qur'an ini ya, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kitab Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah.
Maksudnya apa? Ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, itu pasti akan terlihat, pasti eh, ada yang tahu, sehingga ada pembenahan. Tidak bisa dipalsukan Al-Quran. Kok disalahkan? Andai kan ada yang ngaco, Al-Quran isinya disalah-salahkan, pasti akan kelihatan dan akhirnya dibenarkan. Itu Al-Quran. Kalau Taurat, Zabur, Injil tidak ada jaminan dari Allah, tapi kalau Al-Quran ada jaminan. Itu Al-Quran. Secara singkat, karena videonya ini memang cuma 10 menit, sehingga saya agak terlalu cepat-cepat ya. Terus iman kepada Rasul, kita harus yakin seyakin-yakinnya ada Rasul, ada Nabi. Kita wajib ya iman kepada Rasul yang utusan Allah atau Nabi, menceritakan apa saja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari kiamat, ya kita harus yakin sebagai orang Islam, wajib yakin nanti ada hari kiamat. Kapan? Wallahu a'lam, gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau harinya sudah tahu, hari Jumat. Tapi Jumat tahun berapa ini yang nggak bisa ya. Peramal itu semuanya salah semuanya. Kalau dulu ada peramal 2012 kiamat, itu kan ya aneh sekali. Ya, selama masih banyak orang yang zikir, banyak orang yang wiritan, banyak orang yang mendekat kepada Allah, adzan masih didengarkan, itu panggilan dari Allah, akhirnya diikuti, insya Allah lama kiamat. Tapi kalau adzan sudah tidak didengarkan, jamaahnya sudah gak mau, kemaksiatan di mana-mana, perzinaan di mana-mana, itu tanda-tanda bahwa kecepatan hari kiamat. Terus ada qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu kita harus yakin, kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang rugi, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Sehingga Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kaum itu tidak akan dirubah oleh Allah nasibnya kecuali dengan usaha mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum tersebut kecuali dirinya sendiri untuk merubahnya. Maka kita ini sebenarnya sudah ditakdir oleh Allah neraka atau surga. Tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memilih. Andai kan ada pertanyaan, ya, kamu itu orang ahli surga atau orang ahli neraka? Maka jawabannya tergantung kamu. Mau milih neraka atau surga? Kalau milih neraka, ya gak usah ibadah, lakukan kemaksiatan. Itu kan bisa kita memilihnya. Ya, maksudnya apa? Qadha dan qadar itu bisa dirubah kalau seseorang tersebut betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya banyak saja berdoa kepada Allah, minta terus kepada Allah, minta rahmatnya dari Allah. Karena semuanya itu kalau kita berusaha pasti juga dikabulkan oleh Allah. Barang siapa yang mau berdoa pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah. Itu pasti ya. Maka dari itu kita harus yakin bahwa surga dan neraka sebenarnya sudah ditentukan. Cuma kalau kalian panjenengan bisa untuk meminta kepada Allah. Umur kita sudah ditentukan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika seseorang itu sudah datang ajalnya, maka tidak bisa diajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi bagi orang yang berusaha untuk umurnya panjang, rajin olahraga, minumnya, makannya diatur betul, andaikan minta umur panjang bisa, ya bisa. Itu kan dawuh umum ya, firman umum secara umum. Tapi secara khusus ya, ada seseorang yang dipanjangkan umurnya karena doanya, ada yang dipanjangkan karena sedekahnya. Ya, itu semuanya bisa. Memang ada qadha dan qadar sudah ditentukan, tapi manusia juga bisa untuk minta kepada Allah. Dilanjutkan. Jadi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, dan terakhir qadha dan qadar. Pembahasan qadha dan qadar ini